Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dan channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kita akan membahas bagaimana asal-usul Lucifer di part yang kedua. Lucifer atau disebut sebagai malaikat jatuh. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam apa yang dikatakan Katekismus Gereja Katolik nomor 392, saudaraku. Nah, kitab suci berbicara mengenai dosa para malaikat yang jatuh. Seperti yang ditulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal, dan tetap kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 5, setan adalah pendosa dari mulanya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan juga setan adalah bapa segala dusta, yang seperti yang disebut dalam Yohanes 8 ayat 44. Paus Yohanes Paulus kedua mengajarkan baru setelah kejadian kejatuhan sebagian dari para malaikat ini ke dalam neraka, yang mereka pilih sendiri, terjadilah penciptaan alam semesta di dunia. Di akhir penciptaan dunia, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa diciptakan, yang diikuti oleh kejatuhan mereka ke dalam dosa yang pertama. Sama dengan dosa iblis dan para pengikutnya. Dosa manusia yang pertama adalah kesombongan, yaitu ingin menjadi Allah dan menentukan sendiri hal yang baik dan jahat. Kemudian tentang peristiwa kejatuhan malaikat juga dikisahkan dalam kitab Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 9. Nah, seperti yang tertulis, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan juga malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh para malaikat-malaikatnya. Di ayat yang ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke bawah bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 394, kitab suci memberi kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari Dia, yang Yesus namakan pembunuh sejak awal, seperti yang ditulis di Yohanes 8 ayat 44, yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah Bapa, seperti yang tulis di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan ini ialah godaan yang penuh tipu muslihat yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi perintah Tuhan lagi. Ditulis di dalam Katekismus 395, tetapi kekuasaan setan bukan tanpa batas. Ia hanya ciptaan belaka, walaupun kuat karena ia adalah roh murni, namun ia tetap saja makhluk. Ia tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah. Setan ada di dunia ini karena kebenciannya terhadap Allah, dan ia bekerja melawan kerajaannya yang berlandaskan Yesus Kristus. Usahanya membawa kerugian fisik bagi setiap manusia dan setiap masyarakat. Walaupun demikian, usahanya itu dibiarkan oleh penyelenggaraan ilahi yang mengatur sejarah manusia dan dunia dengan penuh kekuatan dan sekaligus dengan lemah lembut. Bahwa
Allah membiarkan usaha setan merupakan suatu rahasia besar, tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Kalau Lucifer dikatakan setan, kasihan loh saudaraku, ada yang namanya Santo Lucifer. Nah, jadi Santo ini dikatakan, Santo ini juga sebagai iblis, sebagai setan, karena namanya Lucifer. Nah, karena ada yang namanya Santo Lucifer dari Cagliari, lain kali kita akan membahas Santo ini, saudaraku, ya. Nah, jadi demikian saudaraku asal-usul iblis atau asal-usul setan. Di dalam katekismus Gereja Katolik tidak disebutkan nama Lucifer sama sekali. Dia disebut yang jahat, dia disebut adalah malaikat jatuh. Nah, jadi demikian saudaraku ajaran Gereja Katolik, tidak ada Lucifer di sini. Terima kasih saudaraku, Anda sudah menyaksikan channel ini. Jika Anda merasa channel ini memberkati Anda, Anda boleh silakan bagikan ke banyak-banyak orang, subscribe, like, dan juga komen agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.